Perkenalkan, nama saya Kade Dwi Utama. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Program Studi Sistem Informasi. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini kita dilanda dengan wabah COVID-19. COVID-19 berawal dari kota Wuhan, Tiongkok, dan sudah menyebar ke berbagai negara. Sampai saat ini negara kita, negara Indonesia, sudah terkena COVID-19. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha ditugaskan untuk membuat suatu program yaitu tentang informasi COVID-19. Nah, di sini program COVID-19 yang dimaksud adalah menghasilkan suatu output diagnosis bagi pengguna yang ingin mengetahui status tentang COVID-19. Jadi, di sini pengguna diminta pertama untuk memasukkan format yang berisikan nomor KTP dan nama. Setelah itu, pengguna akan disuruh atau diperintahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam program, dan alhasil outputnya akan menghasilkan diagnosis untuk pengguna, apakah pengguna adalah orang yang terjangkit COVID-19 ataukah tidak. Jadi itu saja yang dapat saya perkenalkan tentang program informasi COVID-19, dan akan kita lanjuti untuk mengenal atau menjelaskan, mengetahui kode dari program COVID-19 ini, dan kita akan mengeksekusi program. Di sini saya akan menjelaskan perintah atau coding yang saya buat di program. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari kode program saya. Jadi yang pertama adanya include studio.h dan include string.h. Jadi fungsi dari include studio.h ini adalah untuk library yang nantinya akan menampilkan input output. Begitu juga dengan include string.h akan menampilkan input dan output, tetapi dengan tipe data string dan array. Jadi seperti itu. Di sini ada variabel global dan variabel lokal yang ada di sini. Jadi variabel lokal di sini berfungsi untuk menyimpan jawaban. Jadi jawaban keseluruhan. Setelah itu adanya struk di sini. Saya gunakan di sini struk pasien. Jadi apa saja yang terdapat di struk pasien, yaitu yang pertama adanya KTP, nama dan output. Jadi KTP di sini bernilai atau bertipe data integer yang berfungsi untuk menyimpan nomor KTP di dalam struk. Sedangkan di sini ada nama yang bertipe data karakter, samanya berfungsi juga sama untuk menyimpan nama, tapi di sini. Sedangkan di sini yang terakhir adanya output, yaitu menyimpan output diagnosa atau diagnosis, seperti itu. Jadi setelah itu adanya void check work answer. Di sini fungsi di sini yang melakukan pengulangan untuk mengecek jika inputan yang dilakukan salah atau keliru, seperti itu. Di sini string answer sebagai parameter fungsi, dan di sini digunakan perulangan do while jika inputan jawaban salah selain ya atau tidak. Jadi di sini untuk memastikan user menginputkan dengan benar, jadi di sini dibuat kondisi di mana T besar dan T kecil itu memiliki jawaban memiliki arti yang sama, dan kemudian begitu juga sebaliknya, Y kecil dan Y besar itu memiliki fungsi yang sama. Jadi bila mana tidak memilih jawaban antara T ataupun Y, akan menghasilkan inputan, yaitu inputan salah, silahkan masukkan inputan sesuai pilihan. Jadi seperti itu. Jadi di sini adalah kondisi perulangannya sampai berhenti. Di sini adanya fungsi out gejala yang berfungsi untuk mengetahui output dari jawaban pasien. Di sini membuat kondisi jika outputnya 1, maka kondisi jika output 1, maka silahkan hubungi 199 XCT9 atau periksa diri Anda ke rumah sakit rujukan COVID-19 di daerah Anda. Jika output 2 akan menampilkan ini, dan jika
output 3 akan menampilkan ini. Jadi fungsinya nanti ini akan memanggil fungsi-fungsi ini di dalam pemilihan seperti itu. Jadi di sini ada in main. Lalu lanjut pada bagian ini, in main itu sebagai point start dari program yang terdapat di variabel lokal. Yang ini ya. Jadi di sini n sama dengan 0 itu diperumpamakan untuk jumlah pasien saat ini. Jadi saya menggunakan variabel lokal yaitu struct pasien, di mana semua variabelnya mengandung tipe data integer. Ini saya gunakan untuk tipe variabel nilai permanen, sedangkan max ini saya gunakan variabel sementara. Jadi seperti itu. Di sini saya gunakan perulangan do while juga pada layanan. Di sini pada bagian ini berfungsi untuk menerima inputan, yaitu inputan data baru, yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi setelah itu saya di sini memasukkan kondisi switch case untuk menu layanan. Jadi case yang pertama ini berfungsi untuk menginputkan data pasien, yaitu data pasien diminta di sini adalah nomor KTP, dan setelah itu scanf memanggil struct yang data KTP yang di atas, atau menerima nilai inputan KTP kepada variabel KTP dalam struct pasien seperti itu. Setelah itu ada masukkan nama juga, di sini memanggil struct nama tersebut. Setelah memasukkan data akan memulai pertanyaan dari gejala-gejala COVID-19 seperti itu. Jadi di sini yang ditampilkan pertama adalah untuk menjawab pertanyaan Y dengan ya, atau T dengan tidak gitu. Jadi pertanyaan pertama ini, jika pertanyaan pertama ini dijawab dengan ya, akan menghasilkan akan menuju ke pertanyaan yang kedua ini jika jawaban ya. Tapi jika jawaban di nomor 1 tidak, akan mengarahkan ke pertanyaan nomor 2 yang ini. Jadi seperti itu. Pertanyaan kedua yang ini ya, seperti itu. Jadi bila mana pertanyaan 2 yang ini ya, maaf salah. Jadi bila mana di pertanyaan yang pertama dijawab tidak, akan menampilkan pertanyaan yang ini dan menghasilkan output mengarah ke output 2 dan output 3 yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang ini output 2 dan output 3. Sedangkan bila mana di pertanyaan pertama dijawab ya, akan mengarahkan ke pertanyaan ini. Jadi di sini pasti bertanya bagaimana agar mengarahkan ke pertanyaan 3. Jadi mudah saja, di pertanyaan pertama kita jawab ya, akan mengarahkan pertanyaannya 2 yang seperti ini. Di pertanyaan 2 dijawab ya atau tidak, akan menghasilkan pertanyaan yang ketiga seperti ini. Dan terakhir dia akan menyimpan inputan jawaban seperti itu. Jadi kita akan di sini memanggil fungsi check work answer seperti itu. Kemudian kita akan mengarah ke case 2, yaitu berfungsi sebagai mengecek data terakhir. Di sini saya gunakan case 2 dengan kondisi di mana bila mana di case pertama belum terdapat data atau user belum menginputkan data, maka akan menghasilkan outputan, yaitu mohon maaf saat ini tidak ada data yang tersimpan, silahkan isi data terlebih dahulu seperti itu. Dan kemudian bila mana kondisi di case 1 telah terisi, maka akan menampilkan data KTP, nama pasien, dan mencetak dengan mencetak pasien terakhir dengan menggunakan fungsi out gejala seperti itu.
Setelah itu adanya case 3, yaitu sama saja di sini saya menggunakan kondisi di mana case 3 tidak memiliki nilai, di mana nilai 1 belum terinputkan, maka akan menghasilkan belum terdapat nilai yang tersimpan. Jika sudah terdapat nilai di case 1, maka di case 3 akan melanjutkan dengan mencetak data KTP dan nama pasien, seperti itu, dengan memanggil struct yang di atas. Jadi ini adalah variabel di nilai yang sudah nilai keseluruhan, sedangkan di max ini adalah nilai dari data terakhir, seperti itu, atau saya sebut ini sebagai nilai sementara. Sedangkan I adalah nilai keseluruhan, seperti itu. Jadi di case 4 ini bila mana kalian user memilih case 4 akan tampil terima kasih telah mencoba, dan bila mana selain angka 4 maka akan terinput inputan salah di sini bila mana tidak memilih 1 2 3 4. Di sini ada kondisi while, yaitu kondisi perulangan do while, di mana di program itu akan berulang-ulang secara terus-menerus tanpa henti, seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan di kode program ini. Selanjutnya saya akan mengeksekusi program dari kode program saya. Ya, kita tunggu dulu. Ya, inilah program dari kode yang sudah saya buat tadi. Jadi yang pertama akan menampilkan menu layanan. Terdapat 4 menu layanan di sini. Kita akan mencoba yang pertama fungsi dari yang tadi, bila mana data 1 belum dimasukkan, bila mana data 1 kita belum masukkan, kita milihnya dengan menu layanan 2 akan menampilkan atau memohon untuk menginputkan data seperti ini. Maaf, saat ini tidak ada data tersimpan dan silahkan isi data terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian bila mana yang ketiga juga sama, belum terdapat data, maka akan menampilkan output yang sama, yaitu menyuruh pengguna untuk menginputkan data terlebih dahulu, seperti itu. Dan bila mana di dalam program ini kita tidak menggunakan menu layanan ini, tidak menginputkan selain menu layanan ini, kita ngerti aja, akan terjadi perulangan secara terus-menerus seperti ini. Setelah itu bila mana ini kita close saja, kita mulai ulang. Jadi di sini saya akan menambahkan 2 user, yaitu user pertama adalah di mana user itu hanya bisa menjawab 2 pertanyaan, dan user yang kedua akan dapat menjawab atau melihat pertanyaan ketiga, seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita masukkan pilihan yang pertama dulu. Di sini user diminta untuk terlebih dahulu masukkan nomor KTP. Kita masukkan nomor KTP. Setelah itu user diminta untuk masukkan nama. Saya menggunakan KD ya di sini. Setelah itu akan menampilkan pertanyaan seperti ini. Jadi user diminta untuk menjawab pertanyaan dengan Y ataupun T. Jadi user tidak perlu takut untuk menggunakan Y kapital ataupun Y kecil, karena di sini sudah digunakan kondisi bila mana Y kapital dan Y kecil memiliki fungsi yang sama, seperti itu. Jadi saya jawab di sini untuk di mana user hanya dapat melihat 2 pertanyaan. Di sini kita jawab T. Sedang mengalami demam, pilek, batuk, dan sesak napas, kita jawab tidak. Jadi outputnya adalah langsung menghasilkan memerintahkan Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit, dan menyarankan untuk menjaga kesehatan Anda, seperti itu. Jadi bagaimana untuk user dapat melihat jawaban yang
pertanyaan yang ketiga seperti program yang telah saya buat. Jadi di sini saya akan menginputkan satu lagi user. Saya masukkan nomor KTP seperti yang tadi, saya masukkan nama. Sekarang saya gunakan santuy ya. Setelah itu, nah di sini di pertanyaan pertama saya akan menjawabkan ya. Yang kedua saya jawab ya. Oh salah, ternyata kita ulang kembali, kita masukkan data ketiga dulu. Setelah itu kita jawab ya. Jadi di pertanyaan kedua ini kita jawab tidak agar bisa menghasilkan pertanyaan yang ketiga. Seperti itu. Ya, di sini telah tampil pertanyaan yang ketiga. Jadi kita jawab tidak aja. Nah, setelah ini data semua sudah terinputkan. Jadi saya ingin mencoba fungsi dari menu layanan yang kedua, yaitu melihat data terakhir tersimpan. Jadi bila mana menu layanan ini berfungsi, dia akan menghasilkan atau menampilkan output yang data yang terakhir, yaitu Dwix. Jadi kita inputkan menu layanan yang kedua ya. Di sini telah tampil data terakhir, yaitu Dwix dengan output atau diagnosis Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit dan selalu jaga kesehatan Anda. Setelah itu kita akan masuki menu layanan ketiga, mengecek apakah fungsi dari layanan ketiga ini betul-betul berfungsi ataukah tidak gitu. Kita coba. Ya, ternyata dalam data keseluruhan semua data mau berfungsi, di mana pasien data pertama kadek, kedua santuy, ketiga Dwix bisa ditampilkan secara baik. Setelah itu kita akan mencoba untuk menginputkan menu layanan yang keempat, yaitu keluar. Jadi menu layanan keempat keluar dengan menampilkan kalimat terima kasih telah mencoba ya. Sekian dari video eksekusi dan penjelasan program yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat. Bila mana ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih.